fillah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita di tempat ini di malam yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan insyaallah yang hadir mendapatkan pahala yang berlimpah ruah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan insyaallah berkat kehadiran pian perataan, keluarga, sahabat, anak, saudara yang tidak hadir insyaallah diberkahi juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, kita kembali berkumpul di majelis bulanan rutinan. Mudah-mudahan insyaallah majelis ini senantiasa istiqamah. Amin. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya berkat majelis ini diampuni dosanya oleh Allah. Tidak lupa dikabulkan hajatnya oleh Allah. Hajat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Dan kemudian alhamdulillah di malam hari ini di antara nikmat yang ada adalah kita berkumpul dan kehadiran daripada salah satu sahabat kita dari kota Pasuruan, Al-Habib Ali Sajjad Assegaf. Beliau ini, Sidin ini alumni Pondok Pesantren Nurut Anwarut Taufik di daerah Kota Malang. Pimpinannya atau pengasuhnya Al-Ustadz Al-Habib Jamal bin Toha Bagil. Sidin alumni sana. Dan alhamdulillah tidak boleh kita sia-siakan untuk mengambil barokahnya, untuk mengambil ilmu yang insyaallah malam hari ini kita dapatkan. Mudah-mudahan insyaallah ilmu-ilmu ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Karena dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi afdalu indallahi minas salati wassiyami wal haji wal jihadi fi sabilillahi azza wa jalla. Mencari ilmu, mendengarkan ilmu, mendengarkan nasihat itu afdol, lebih afdol daripada melaksanakan sholat plus melaksanakan puasa plus melaksanakan haji plus melaksanakan jihad fi sabilillah. Sholat iya, puasa iya, haji iya, jihad fi sabilillah iya. 4 pahala ibadah ini digabung jadi satu. Kalau dibandingkan dengan orang yang duduk menuntut ilmu, lebih afdal daripada 4 pahala tersebut. Masya Allah, alhamdulillah. Kenapa? Karena inti daripada amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah al-ilmu, mengetahui ilmunya. Mudah-mudahan insyaallah majelis ilmu ini insyaallah barakah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersama-sama mendengarkan nasihat, atau kalau beliau mau buka kajian kitab silahkan, atau mau memberikan nasihat ahlan wa sahlan, kita berikan kepada Sidin. Nah, oleh fa'alaihi falyatafaddal. Salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Wa idza ta'lamu ta'lim wa tadhkuru tadhkira naf'un bi qawli fadl wa sifat wal hashr hada nasb
selamat wa ila al-fadl bi khairi wajhi kulli mardin ma'tadi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala Imam Muhammad bin Abdullah ad-Dimyati asy-Syafi'i fi kitab Al-Jawahirul Awliya wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumika fid dharain amin. Radhiyallahu anhu wa qala radhiyallahu ta'ala anhu. Ini semestinya belum pantas berbicara di hadapan beliau ini. Habib Soleh bin Hasan Zamanullah. Mudah-mudahan beliau disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, yang dimenangkan di dalam semua perjuangannya, sehingga beliau bisa membimbing kita semua menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menuju jalan yang mana Allah tidak murka di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa pula yang ulun hormati Sahibul Bait Bapak Haji Maulana, itu juga mudah-mudahan doa terbaik untuk Sidin, sehingga beliau terus menerus bisa menyiapkan untuk kita fasilitas belajar ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian Habib Soleh Zamanullah saja ya, tentang hadis yang kedua, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seseorang laki-laki, ya, seseorang laki-laki tersebut menyerupai manusia. Sudah dijelaskan mungkin sama Habib Soleh, seseorang laki-laki tersebut adalah malaikat Jibril alaihissalam. Beliau kalau sudah datang turun ada di muka bumi ini, beliau menyerupai seseorang laki-laki yang sangat ganteng dan gagah yang bernama Dihya Al-Kalbi. Dihya Al-Kalbi itu seseorang yang diserupakan oleh malaikat Jibril alaihissalam ketika turun ada di muka bumi ini. Tapi pada hakikatnya malaikat Jibril terbuat dari cahaya, bukan seperti kita manusia biasa. Beliau bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqala fa'akhbirni an-sa'ah. Ya Rasulullah, beri kabar aku tentang kiamat. Dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mal mas'ulu anha bi'alama min as-sa'il. Yang ditanyain ini lebih mengetahui daripada yang bertanya. Maknanya malaikat Jibril mungkin lebih tahu ya tentang hal tersebut. Qala fa'akhbirni an amaratiha. Kemudian katanya malaikat Jibril, beri kabar aku tentang tanda-tanda kiamat. Qala antalidal amatu rabbataha. Termasuk tanda-tanda kiamat itu melahirkannya seseorang budak perempuan daripada anak dari tuan laki-laki. Di dalam syarahnya disebutkan bukan hanya itu saja, banyak tambih, peringatan, syarah penjelasan daripada Imam Muhammad bin Abdullah ad-Dimyati. Beliau mengatakan lisa'ah alamat kathirah.
Kiamat ini aslinya tanda-tandanya itu sangat banyak sekali. Banyak sekali. Dan kiamat ini dibagi menjadi dua. Ada kiamat sughra, ada kiamat kubra. Ada kiamat kecil, ada kiamat besar. Kiamat kecil apa aja isinya? Amma sughra fa minha qabdul ilmu bi mauti ahli. Dicabutnya ilmu agama daripada pemilik-pemilik ilmu tersebut. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yaqbidul ilma bi qabdil ulama." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu itu dimulai daripada dicabutnya para ulama-ulama. Kalau kau ingin tahu kiamat kecil itu tandanya apa? Akan dicabutin satu persatu orang-orang alim yang ada di daerah tersebut. Orang-orang alim di dalam kota-kota tersebut. Lu Habib, tambah banyak pondok pesantren. Nah, tambah banyak pondok pesantren wahai Habib. Ya kan? Semakin banyak orang yang makin menyantri. Bagaimana itu? Di dalam hadis lain dikatakan, sayati zaman ala nas ulama. Akan datang suatu zaman, maknanya zaman akhir ya. Suatu ulama yuzahidunan nas walam yashadun. Senangnya mengajak orang untuk berbuat zuhud, padahal dirinya tidak bisa zuhud. Kalau sudah ngomong dalam umat, zuhudlah kalian, tahu zuhud. Zuhud itu takut dunia, meninggalkan dunia. Tidak suka lagi sama dunia sudah. Dunia ini sudah gak ada artinya. Tapi Masya Allah, dirinya memiliki koleksi berbagai macam dunia. Yuzahidunan nas walam yashadun. Ini termasuk tanda-tanda yang sudah akhir zaman. Nanti ada ulama yuzahidunan nas walam yashadun. Senangnya ngejak orang berbuat zuhud tapi dirinya tidak. Yang kedua, yukhawifunan nas walam yakhafun. Paling senang nakut-nakutin manusia, bagaimana ancaman neraka ini dan itu. Akan tetapi dirinya tidak takut. Dirinya tidak. Dibilang bahwasannya kalau kalian melakukan hal ini, insya Allah termasuk dosa besar. Adabnya sangat pedih, tapi dirinya melakukan. Seperti ini, termasuk tanda-tanda kiamat sughra adalah dicabutnya ilmu daripada pemilik-pemiliknya. Ini ulama-ulama yang zaman dahulu, ulama-ulama yang benar-benar mengamalkan ilmu agamanya. Mudah-mudahan ulun dan Habib Soleh bisa mengamalkan ilmu semaksimal mungkin. Amin ya rabbal. Wa kathratu zalazil wal fitan, akan semakin banyak ya az-zalazil, gempa bumi ya, di mana-mana. Wal fitan, tambah banyak fitnah-fitnah merajalela. Insyaallah. Baru beberapa hari yang lalu kita mendengarkan fitnah ya, tentang mungkin pasukan Hamas dibilang teroris, ya kan? Pasukan Hamas dibilang ingin menghancurkan Palestina dari dalam. Itu termasuk fitnah. Belum lagi fitnah-fitnah yang lainnya, ya. Fitnah tentang perempuan, fitnah tentang politik dan lain-lain sebagainya. Wazina, akan semakin merajalela perzinahan di mana-mana. Wasyurbil khamar, minum-minuman keras semakin mudah didapat. Wariba,
dan juga riba dilakukan ada di mana-mana. Bahkan tidak ada rasa malu lagi untuk melakukan perbuatan riba. Termasuk tanda-tanda kiamat kecil. Wa uququl walidain, akan semakin banyak seseorang anak durhaka kepada kedua orang tuanya. Wa tajahur bil ma'asi, akan semakin banyak orang yang berbangga-bangga berterang-terangan melakukan maksiat. Itu termasuk tanda kiamat sughra. Wa idha'atus shalah wal amanah, di antaranya juga menyia-nyiakan sholat dan amanah yang diberikan oleh Khalik dan makhluk. Ya, diberikan oleh Allah amanah berupa anak, disia-siakan. Diberi anak untuk menjadikan anak tersebut orang yang ahli ibadah kepada Tuhannya, orang yang sangat dekat dengan Rasulnya, orang yang bisa beragama Islam dengan kuat dan maksimal, disia-siakan. Wa ta'dilul hudud, memperlambat hukuman. Aslinya hukuman ini ya, kalau umpama mencuri dipotong tangan, itu dulu ya. Mungkin ada di Indonesia beda lagi hukumnya. Kalau umpama membunuh jadi bunuh, kan seperti itu. Ini diantaranya ini. Ya, ta'dilul hudud itu kiamat sughra. Menunda-nunda, melambat-lambat hukuman. Itu termasuk pertanda kiamat. Sudah tahu. Misal ya Ferdi Sambo, kemarin sempat viral Ferdi Sambo membunuh anak buahnya. Dikarang cerita berbagai macam, ya kan? Ini kayaknya mulai sudah banyak ya pertanda-pertanda kiamat yang telah terjadi di antara kita semua. Nah, mudah-mudahan kita diselamatkan dari fitnah ya akhir zaman. Mudah-mudahan kita tidak mendapati kiamat sughra maupun kiamat kubra. Amin ya rabbal alamin. Wa qillatul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, akan semakin sedikit orang yang melakukan amar ma'ruf, membawai orang kepada kebaikan. Melihat anak lagi asyik main game, ya kan, ada di rumah, sudah tahu ada kajian bulanan di rumah Pak Haji Lama, gak ada aja anaknya. Atau kadang-kadang ibu-ibu melihat suaminya lagi asyik main game, ting ting ting, judi slot, ya kan, dibawahi sama istrinya, ayo bapak kita ke majelis bulanan yang diisi oleh Habib Soleh di rumah Bapak Haji Lana. Gak mau, hadang dulu, tunggu, ini insya Allah mau cair ini, judi slot, padahal dibodoh-bodohin. Akan semakin sedikit orang yang membawa kebaikan, dan akan semakin sedikit pula orang yang akan melarang kepada kemungkaran. Melihat maksiat itu biasa. Sholat subuh, ya kan, mentang-mentang istrinya mungkin sudah mengasuh anak, masih bayi anaknya, kesian melihat istriku baru tidur, bangunin, kan meninggalkan sholat dosa, bangunin. Ini akan semakin sedikit nanti, ya. Di akhir zaman nanti akan semakin sedikit orang yang ya melarang dalam hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa i'radul akadir 'anil adhan wa tarki wisalifah. Dan akan semakin banyak pula orang-orang yang berpaling daripada hal-hal yang besar daripada ya adzan dan sholat lain-lainnya. Di dalam kitab lain disebutkan bahwasanya termasuk tanda-tanda, asalnya banyak. Ini diantaranya. Ini diantara kiamat-kiamat sughra, asalnya banyak. Tapi yang paling pertama diantara pertanda kiamat sughra adalah meninggalnya Rasulullah SAW. Rasulullah meninggal itu sudah termasuk kiamat kecil bagi umat Islam.
Bagaimana orang yang dicintai oleh seluruh umat Islam meninggal ketika itu. Ya Allah, rasanya lesu. Di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq hanya bisa berdiam diri dan menerima tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar bin Khattab yang enggak terima dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maaf perkataannya hampir menyimpang ya daripada agama Islam. Barang siapa yang mengatakan Muhammad bin Abdullah meninggal, aku akan tebas lehernya. Sayyidina marah. Sayyidina Utsman di rumah saja. Sayyidina Ali seperti orang umum, gak bisa berkata apa-apa. Itu termasuk tanda-tanda kiamat sughra yang lainnya. Paling pertama kiamat sughra adalah dengan meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amal kubra, adapun tanda kiamat yang besar, apa itu? Ya, apakah dengan menangnya Palestina? Tidak. Ya, tidak disebutkan di dalam kitab. Ada kitabnya. Kitab membahas khusus kiamat. Namanya Al-Isa'ah li Asyratis Sa'ah. Membahas tentang huru hara hari kiamat. Mulai dari awal itu meninggalnya Rasulullah SAW sampai akhir. Apa saja ada di situ. Di antaranya juga ada juga di sini. Fa amal kubra, adapun kiamat besar, faminha zuhurul mahdi. Paling besar kiamat adalah sudah munculnya Imam Mahdi. Siapa Imam Mahdi? Salah satu pemimpin yang akan menjayakan Islam. Siapa nama beliau? Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ismuhu ka ismi. Namanya Imam Mahdi itu sama seperti itu, Muhammad bin Abdillah. Diriwayatkan beliau termasuk daripada zuriat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Al-Isa'ah di Asyratis Sa'ah, beliau adalah termasuk golongan daripada keturunan Sayyidina Hasan Al-Hasani. Ada yang mengatakan beliau termasuk daripada golongan habaib yang bermarga Al-Haddad, Muhammad bin Abdullah Al-Hasani atau Al-Haddad. Itu Imam Mahdi. Kapan munculnya Imam Mahdi? Munculnya Imam Mahdi nanti ketika ada di tengah-tengah Ka'bah. Nanti ada di tengah-tengah Ka'bah. Muslimin semua tahu. Akan ditegur, oh inilah Imam Mahdi yang akan membawa kejayaan Islam. Kalau yang muncul jangan sana Habib Soleh bin Hamzah Jamalullah. Oh, kalau yang muncul di sana yang saatnya dari Imam Mahdi palsu itu. Wa khurujud Dajjal, termasuk tanda kiamat yang besar itu keluarnya Dajjal. Siapa sih Dajjal itu? Ya, kok sampai ditakuti oleh orang. Bahkan ceritanya disebutkan di dalam kitab, Dajjal itu nanti bisa mengelilingi seluruh dunia selama 40 hari. Selama 40 hari, 40 malam, semua yang ada di dunia ini pernah dicecak oleh Dajjal, termasuk orang sana. Rumah Pak Lana mungkin masuk. Ada muridnya di sini. Mudah-mudahan nggak ada muridnya di sini. Dajjal itu manusia biasa. Disebutkan di dalam kitab, Dajjal itu manusia biasa, cuma mata kanannya ini bijak. Oh bijak ya? Apa bijak itu bahasanya pada Imam? Juling. Ya, buta sebelah. Ada matanya, cuma nggak bisa melihat. Nah, ini yang kiri bisa melihat. Dajjal itu seperti itu. Cuma kenapa Dajjal itu kok begitu hebatnya? Bahkan sampai Dajjal ini punya surga dan neraka sendiri. Ditawarin malah manusia-manusia oleh Dajjal, ditakut-takutin. Kamu mau masuk surga apa neraka, katanya Dajjal. Kalau mau masuk surga, kamu pilih ada di kanan ini. Ya,
ambil, ada di tangan kananku ini air, dan juga yang di tangan kiriku, kalau kamu mau masuk neraka, kiriku ini ada api. Manusia biasa cuma karena sering dipuji-puji, merasa dirinya hebat, merasa dirinya kuat. Itulah Dajjal. Bukan monster yang sangat besar seperti Hulud mungkin, atau bukan zombie, bukan, manusia biasa. Itulah Dajjal. Tapi yang lebih hebat, yang lebih bejat daripada Dajjal, ada cerita di dalam kitab sini juga. Ada cerita. Ketika Dajjal ini diajak nongkrong oleh iblis, ya kan? Diketok rumahnya. Diketok rumahnya Dajjal ini. Tok 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 tok. Dajjal ngomong, itu Nabi Fir'aun itu ya. Akhirnya Dajjal ngomong, siapa itu yang ada di depan rumah? Siapa itu yang ada di depan pintu rumah? Katanya iblis, apabila engkau Tuhan alam semesta, engkau akan tahu siapa yang ada di depan pintu rumah. Oh, ini timsan aku ini saudaraku ini, yaitu iblis yang datang. Masuk iblis, masuk. Seketika itu iblis ini ditanyain oleh Dajjal. Iblis, ada nggak makhluk yang lebih bejat daripada kita berdua ini? Ada nggak wahai iblis makhluk yang lebih bejat daripada kita berdua ini? Kita ini merusak dunia, gimana caranya orang tidak jalan yang dijalani ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu membuat manusia untuk berjalan kepada yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katanya iblis, ada. Aku pernah mendapati satu orang, wahai iblis, wahai Dajjal. Satu orang ini, Masya Allah, taat sama aku. Aku suruh zina dia. Aku suruh judi dia. Aku suruh narkoba dia. Aku suruh melempok, mau juga. Akhirnya aku ini merasa gembira, bangga dengan satu makhluk ini. Karena apa? Dia sangat nurut dengan apa-apa yang aku katakan. Sehingga aku tawarin ini orang, manusia Fulan bin Fulan, apa yang engkau inginkan wahai Fulan? Aku merasa bangga memiliki murid santri seperti kamu. Aku suruh apapun kamu pasti mau. Jadi aku ingin memberikan sebuah hadiah, ya, buat kamu. Apapun yang kamu inginkan, aku akan kasih. Akhirnya katanya orang yang bejat ini, ya, lebih bejat daripada Dajjal dan iblis ini, setan, iblis, aku cuma menginginkan satu aja. Apa? Yakin cuma satu. Aku bisa ngasih kamu banyak lebih dari itu. Satu aja wahai iblis. Apa sih? Aku cuma ingin, ya, sapi tetanggaku itu, sapi limosin yang beranak-anak itu, ya, gimana caranya mati itu sapi? Karena ketika ada sapi tetanggaku itu, jualan sapiku tidak laku-laku. Maknanya apa? Hasud, iri dia, ya, dengan apa-apa yang diberi oleh Allah kenikmatan kepada orang lain. Hasud kan seperti itu, tamanni zawal nikmatul ghair. Menginginkan hilang kenikmatan yang lain. Katanya iblis, Fulan bin Fulan, jujur kalau aku, ya,
mungkin mau bunuh dia, mungkin aku bisa. Cuma aku nggak tahu takdir Allah kalau berbeda seperti gimana coba? Karena Allah yang memiliki alam semesta ini, kalau umpama nggak mati gimana? Gini aja. Ya, aku kasih kamu satu sapi mirip seperti itu. Nggak mau aku. Aku mau sapi tetanggaku, fulan bin fulan mati, tidak musnah, tidak ada lagi. Iblis ini orang keras banget ini. Ya sudah gini, aku ganti 3 kali lipat, sapinya sama seperti itu. Gak mau, aku mau sapi tetanggaku itu mati. Aku ganti 10 kali lipat, gak mau. Sampai 100 kali lipat tidak mau. Itulah makhluk yang paling bejat yang pernah aku temui, katanya Iblis. Ya. Dan juga diantaranya tanda kiamat besar adalah nuzul Isa alaihi salam, turunnya Nabi Isa alaihi salam untuk membunuh Dajjal. Seperti itu. Ada di mana tempatnya? Di Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Ini yang sekarang lagi diperang ini. Ya, ada di Palestina. Mudah-mudahan Masjidil Aqsa Allah selamatkan. Dan juga penduduk-penduduk Masjidil Aqsa juga Allah selamatkan. Mudah-mudahan kejahatan, keboliman para Zionis Israel Allah hancurkan, Allah binasakan mereka semua, Allah punahkan daripada keturunan-keturunannya. Amin ya rabbal. Wa khuruju Ya'juj wa Ma'juj, termasuk tanda kiamat yang besar, keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj itu apa? Hewan yang sangat besar. Hewan yang sangat ini Ya'juj wa Ma'juj ini sudah hidup lama, ya. Hewan yang nanti bakal menghabiskan air lautan sampai manusia kesulitan mencari air. Semua dihancurkan ada di dunia ini sama Ya'juj wa Ma'juj. Apakah Ya'juj wa Ma'juj sudah ada? Ada. Di dalam sejarah itu disebutkan selama ini, ya, itu ada 4 raja dunia yang menguasai dunia itu ada 4, mulai dulu sama Nabi Adam sampai saat ini. Yang bisa menguasai dunia itu cuma 4. 2 dari selain Islam, 2 daripada orang Islam. Siapa yang selain Islam? Namrud dan Fir'aun. Itu raja dunia, bisa menguasai dunia dan seisinya itu. Takut kalau sudah dengar nama Namrud, takut sudah. Raja dunia daripada golongan orang Islam Nabi Sulaiman alaihissalam dan Dzulqarnain. Diriwayatkan Dzulqarnain ini siapa? Apakah nabi atau apakah rasul, apakah orang soleh? Ya, berbagai macam versi. Beliau termasuk orang soleh, ya. Salah satu orang yang saking gayanya, beliau bisa memenjarakan, ya, membuat sebuah kerangkeng dan tembok yang sangat kuat di suatu pulau, ya, sehingga Ya'juj wa Ma'juj tidak bisa keluar. Nanti di akhir zaman, ya, akan keluar Ya'juj wa Ma'juj. Jadi Ya'juj wa Ma'juj ini sebuah makhluk Allah yang sangat banyak bulunya, ya, tidak kelihatan antara muka dan bodi belakang. Tidak tahu itu. Pernah salah satu sahabat Nabi SAW seketika itu masuk Islam. Ketika berlayar di suatu tempat, ya, ketika berlayar ada di suatu tempat menemui sebuah hewan. Lalu si makhluk Allah ini, dia ini Ya'juj wa Ma'juj ini, ngomong kepada seseorang tersebut, sampaikan salamku kepada Nabi akhir zaman. Apakah sudah muncul dia? Sudah. Muhammad bin Abdullah. Yang terakhir tanda kiamat adalah tulu'u syamsi min maghribiha, ya, akan muncul matahari dari arah barat. Biasanya
Sedangkan matahari tenggelam dari arah barat dan terbitnya dari arah timur, ini kebalikannya. Nah, mudah-mudahan kita semua selamat insyaallah dari fitnah akhir zaman, ya. Dan juga kita tidak mendapati kiamat insyaallah dan anak-anak turun kita. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Terima kasih banyak buat Habib Ali Assegaf dari Kota Pasuruan. Mudah-mudahan insyaallah ilmu malam ini membawa berkah buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sedikit kesimpulan daripada taklim malam ini, yaitu yang pertama, kenapa kita bahas tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat ini sebenarnya termasuk nasihat untuk kita. Artinya apa? Kita semuanya akan menghadapi yang namanya hari kematian, karena tidak ada yang kekal di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga malaikat Jibril datang di hadapan Nabi untuk mengingatkan sahabat-sahabat Nabi bahwasanya tidak lama lagi Nabi Muhammad sudah tidak ada dan kalian akan menyusul semuanya. Maka dari itu dikasih tanda-tanda, ada yang kecil, ada yang besar. Yang kecil, oh tanda-tandanya begini, tanda-tandanya begini. Oh, sudah mulai banyak fitnah di mana-mana. Sudah mulai banyak orang yang bencana alam di mana-mana. Artinya apa? Sebelum kita mendapati yang namanya kiamat, perbanyak amal ibadah. Sebelum kita mendapati yang namanya hari terakhir, ya, hari akhir, maka berbanyak amal soleh, berbanyak untuk mengumpulkan pahala dan kita bisa menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, termasuk dengan istiqomah di majelis taklim, dengan istiqomah melaksanakan sholat 5 waktu dan lain sebagainya. Ya, banyak sekali amal-amal soleh yang bisa kita lakukan, yang semuanya itu dinilai mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, yang kedua adalah kita diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk senantiasa menjadi orang yang zuhud, ya. Orang yang zuhud itu seperti apa? Zuhud itu tanda-tandanya ada banyak, tapi tanda-tanda yang paling besar bagi orang yang zuhud, yang pertama apa? Yang pertama bahwasanya an la yafrah bil mawjud wa an la yahzan bil mafqud. Ya, orang yang zuhud tidak cinta dunia itu tandanya dia tidak pernah merasa senang dengan apa yang dia punya. Enggak merasa senang, biasa aja. Saya punya rumah biasa aja, saya punya mobil biasa aja, saya punya duit biasa aja. Enggak terlalu senang dengan apa yang dimilikinya. Walaupun kita ini tidak dilarang sama Allah untuk punya banyak. Enggak. Kita punya mobil 5 silahkan, punya rumah 10 silahkan, punya istana besar silahkan, tapi jangan dicintai. Itulah orang yang zuhud. Wa an la yahzan bil mafqud, dan tidak pernah merasa sedih ketika enggak ada. Jadi ketika ada biasa, tapi ketika itu diambil oleh Allah enggak sedih. Sampean punya uang 100.000, ada senang, biasa aja. Senangnya biasa, senang boleh tapi jangan terlalu senang, jangan terlalu cinta. Kenapa? Karena ini suatu saat akan tidak ada. Kalau sudah tidak ada, sudah nggak usah sedih. Ini dunia, gitu. Ini dunia itu akan datang dan akan hilang. Nah, maka dari itu Nabi mengajarkan kita untuk tidak cinta dunia
bukan untuk tidak mencari dunia. Umat Islam wajib mencari dunia sebanyak-banyaknya untuk memperbanyak amal, untuk memperbanyak sedekah dan lain sebagainya. Karena itu semua akan bermanfaat untuk kita. Yang dilarang adalah mencintainya. Ketika ada, jangan terlalu senang. Ketika tidak ada, jangan sedih. Kenapa? Karena semua itu sudah dalam catatan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang ketiga apa? Hasud, penyakit hasud. Al-hasud la yasud. Orang yang hasud itu sampai hari kiamat tidak akan pernah sukses hidupnya, nggak akan pernah bahagia hidupnya orang yang punya sifat hasud. Kenapa? Itu sifat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimiliki oleh Fir'aun, na'udzubillah dari yang dimiliki oleh iblis dan lain sebagainya, na'udzubillah dari. Orang hasud, orang lain mobilnya bagus, kita mobilnya biasa, hasud. Biar orang itu nggak punya mobil, kayak ceritanya tadi itu, sudah mau dikasih sapi apa namanya? Sapi apa? Limosin. Wah. Padahal sama iblis sudah mau dikasih sapi limosin 100 ekor, tetap nggak terima. Dia maunya apa? Sapi tetangganya harus mati. Ini karena penyakit hasudnya sangat kuat. Na'udzubillah min dzalik. Sebaliknya, apa kebalikannya sifat hasud? Sebaliknya sifat hasud apa? Kalau orang lain bahagia, kita harus bahagia. Orang lain senang, kita harus ikut senang. Orang lain, saudara kita punya ini, kita senang. Saudara kita punya ini, kita senang. Itu lebih bagus. Kenapa? Karena insya Allah itu akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya orang yang punya penyakit hasud tidak akan sukses dunia sampai akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan insya Allah malam hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Untuk segenap para ustadz, para guru yang hadir di malam hari ini, mudah-mudahan kita bertahan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup majelisnya, mari kita baca bersama-sama dzikir jalalah. Mudah-mudahan insyaallah dengan membaca dzikir jalalah Allah mencabut nyawa-nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah, La ilaha illallah, al-mawjud fi kulli zaman, Al-mawjud fi kulli zaman, La ilaha illallah, al-ma'bud fi kulli makan, Al-mawjud fi kulli makan, La ilaha illallah, al-madhkur bi kulli lisan, Al-mawjud fi kulli lisan, La ilaha illallah, al-ma'ruf bil ihsan, Al-ma'ruf bil ihsan, La ilaha illallah, kulla yawmin huwa fi shan, كل يوم هو في شأن, La ilaha illallah, al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan, ya qadim al-ihsan kama alaina min ihsan, ihsanuka al-qadim ya Hannan ya Mannan, ya Rahim ya Rahman, ya Ghafur ya Ghaffar, اغفر لنا وارحمنا
وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد